Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen mata kuliah penyuntingan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sherly Ika Susanti akan mempresentasikan materi kategori penyuntingan berdasarkan bidang suntingan. Pokok pembahasan 1. Kategori penyuntingan. A. Hakikat penyuntingan. B. Kategori penyuntingan berdasarkan bidang suntingan. 2. Etika penyuntingan. A. Berlatih menerapkan etika penyuntingan. 1. Kategori penyuntingan. A. Hakikat penyuntingan. Menyunting adalah proses menyelaraskan atau menata tulisan agar layak terbit atau cetak dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah, dan menentukan kelayakan naskah, baik segi organisasi, kebenaran, dan kelayakan isi. Ketaatan pemakaian bahasa, struktur atau sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan konteks kebahasaan. Hartono 2010. Maksud dari pengertian di atas yaitu, dalam kegiatan menyunting, seorang penyunting naskah harus menguasai bahasa Indonesia dalam arti luas. Penyunting naskah harus tahu mana kalimat yang baik dan benar, dan mana kalimat yang salah dan tidak benar. Penyunting juga harus menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Penyunting juga harus paham bentuk penggunaan huruf kapital, penggalan kata, penggunaan tanda baca. A. Hakikat penyuntingan. Penyuntingan adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Wibowo 2016. Maksud pengertian di atas yaitu, penyuntingan adalah proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah, sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Pada media non-cetak, penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang ditulis atau telah dikirim seorang penulis, sehingga naskah tersebut siap untuk disiarkan dan ditayangkan oleh media audio dan visual, termasuk internet. A. Hakikat penyuntingan. Menyunting atau mengedit adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum dipublikasikan. Agung 2019. Maksud pengertian di atas yaitu, kegiatan menyunting memerlukan fokus yang cermat, teliti, kritis, berulang-ulang untuk menemukan ketidaktepatan penggunaan bahasa dan membubuhkan tanda koreksi pada naskah. Hakikat penyuntingan dapat disimpulkan suatu langkah untuk memeriksa naskah seorang penulis sebelum dipublikasikan dengan memerhatikan unsur-unsur penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengurangi kesalahan, serta memerhatikan struktur kalimat dan pedoman penulisannya agar naskah tersebut siap untuk diterbitkan di berbagai media cetak maupun media non-cetak, salah satunya menggunakan internet. B. Kategori penyuntingan berdasarkan bidang suntingan. Pertama, editing mekanik. Kedua, editing substantif. Ketiga, editing gambar. Dan yang keempat, baca proof. 1. Editing mekanik. Mechanical editing atau penyuntingan mekanis adalah praktik dasar untuk memeriksa dan memperbaiki naskah dari segi kebahasaan dan mengikuti gaya selingkung penerbitan. Setiap penerbit profesional tentu telah menetapkan suatu gaya selingkung yang diterapkan. Jika tidak, tentu hasil dipublikasi akan beraneka bentuknya. TRIM 2020. Maksud dari pengertian di atas adalah penyuntingan mekanis merupakan suatu dasar dalam penyuntingan termasuk ke dalam penyuntingan, yaitu perbaikan naskah dari segi kebahasaan dengan sesuai ejaan dan pemilihan diksi yang tepat, dan memastikan konsistensi penggunaan gaya selingkung yang menjadi ciri khas tiap penerbit.
Contoh kalimat editing mekanik yaitu kalimat aslinya, temenku bilang kalau setiap hari Minggu kita nggak masuk sekolah sebab tanggal merah. Pemilihan kata yang digunakan pada kalimat di atas belum tepat. Disunting menjadi, temanku mengatakan bahwa setiap hari Minggu tidak ada kegiatan sekolah karena tanggal merah. 1. Editing mekanik. Naskah yang sudah disetujui penerbit untuk diterbitkan akan diserahkan kepada editor untuk disunting dari segi materi. Setelah itu, naskah diserahkan kepada penyunting naskah untuk disunting dari segi kebahasaan. NST 2017. Maksud dari pengertian di atas, setelah naskah disetujui oleh penerbit, lalu diserahkan ke editor untuk disunting dari segi kebahasaan. Contoh kalimat editing, kalimat asli, aku bawakan kue agar untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Kalimat di atas belum memenuhi segi kebahasaan yang baik, sehingga harus disunting. Kalimat yang telah disunting yaitu, aku membawakan kue untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. 1. Editing mekanik. Di dalam editing mekanik sangat memperhatikan aspek gaya selingkung. Gaya selingkung jurnal adalah gaya khas suatu jurnal yang bersifat konsisten, mencakup gaya penulisan dan format yang tercantum dalam pedoman penulisan jurnal tersebut. Penetapan kaidah selingkung dalam jurnal ilmiah bertujuan untuk menjaga keseragaman dan ciri khas dari suatu jurnal. Dalaman 2014. Maksud dari pengertian di atas menjelaskan bahwa gaya selingkung merupakan sebuah gaya yang tidak terbatas di dalam satu lingkungan, yaitu gaya penulisan yang khas dan identik. Hal ini berarti gaya selingkung yang digunakan oleh satu penerbitan tentu akan berbeda dengan penerbitan yang lain agar tidak terjadi kesamaan antara penetapan ukuran, warna, elemen desain buku, dan penataan letak. Contoh kalimat editing mekanik. Contoh kalimat yang asli, Yani sedang pergi keluar kota dengan naik motor, padahal itu sangat beresiko. Kalimat di atas masih menggunakan kata yang tidak baku, maka harus disunting. Kalimat yang telah disunting yaitu, Yani pergi keluar kota dengan naik motor, padahal itu sangat berisiko. 2. Editing substansif. Editing substansif adalah pemeriksaan naskah yang meliputi data atau fakta, ketelitian, kelegalan, kejelasan, dan gaya kesopanan, serta ketepatan rincian produksi. Selanjutnya, mengesahkan perubahan yang signifikan terhadap bagian tertentu dalam naskah, TRIM 2010. Maksudnya adalah, seorang editor memeriksa naskah secara satu persatu yang meliputi ketelitian data atau fakta, kejelasan dan gaya bahasa, kelegalan dan kesopanan, serta ketepatan rincian produksi. Mengesahkan perubahan yang signifikan terhadap bagian tertentu naskah, bahkan penulisan ulang naskah, dengan maksud supaya naskah tersebut agar tetap akurat dan benar, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan faktual. Contoh editing substansif yaitu kalimat yang asli, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari, tetapi bukan sebagai bahasa resmi. Kalimat di atas tidak menunjukkan fakta yang ada, maka perlu disunting. Kalimat yang sudah disunting yaitu, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Editing substansif. Editing substansif merupakan materi spesifik yang ditujukan untuk para editor dengan jam terbang lebih dari 3 tahun atau juga disebut tahapan editing tingkat lanjut, TRIM 2013. Maksud dari pengertian di atas yaitu, editor tidak hanya menghadapi persoalan-persoalan teknis memperbaiki naskah agar sesuai dengan kaidah kebahasan dan gaya selingkung penerbitan. Contoh editing substansif. Contoh kalimat asli, pandemi saat ini sudah menurun. Kegiatan di luar tempat tertutup sudah diizinkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Kalimat yang telah disunting, pandemi COVID saat ini sudah mengalami penurunan. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan sudah diizinkan digelar dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. 2. Editing substansif.
Editing substansif dilakukan untuk memastikan keinginan atau ide penulis dapat disampaikan setepat, sepadat, dan sejelas mungkin. Semasa membuat penyuntingan substansif, editor akan membaca TypeScript sepintas lalu dengan memberikan tumpuan kepada kandungan pendekatan secara menyeluruh, bahasa susunan, atau konsep TypeScript berkenaan. Trim 2010. Maksud dari pengertian di atas, editor akan membuat teguran dan cadangan kepada penulis untuk sama ada melengkapkan TypeScript, menulis semula, menyusun semula, menggugurkan atau memotong bagian teks atau ilustrasi yang tidak perlu, dan membuat tambahan. Contoh editing substansif. Contoh kegiatan editing substansif melakukan perubahan struktur naskah, bab atau subbab, perubahan gaya penulisan, misalnya dari ilmiah akademis menjadi ilmiah populer, dan perubahan kuantitas naskah, misal naskah tebal menjadi tipis atau dipecah menjadi beberapa jilid buku berseri. Contoh kalimat editing substansif pada berita, yaitu contoh aslinya, Polres Musi Banyu Asin, jajaran unit Bareskrim, Polsek Babat Supat Resort, Muba membekuk Samsu Alam terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba Senin 27 bulan 7 tahun 2019. Pagi kemarin sekira pukul 10 WIB. Kalimat yang telah disunting, jajaran polisi Resort Musi Banyu Asin telah memberantas peredaran barang haram narkotika melalui unit Reskrim Polsek Babat Supat Resort. Muba membekuk tersangka pengedar Samsu Alam terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba Senin 27 bulan 7 tahun 2019 pagi sekira pukul 10. Ketiga, editing gambar. Editing gambar merupakan editing visualisasi pada naskah seperti gambar, peta, denah, tabel foto, maupun skema atau bagan. Editing gambar ini biasa dilakukan oleh para editor yang memiliki wawasan di bidang desain komunikasi visual. Editor bertanggung jawab untuk editing program, yaitu memilih, memotong, menyambung gambar hasil syuting, dan mengerutkannya. Fahrudin, tahun 2016. Berikut contoh editing pada gambar. Di bawah ini terdapat contoh editing gambar pada berita. Editing gambar. Dalam proses editing gambar, penulis menggunakan software Adobe Photoshop sebagai software untuk mengedit gambar iklan luar ruangan desa wisata Ngempon ini. Software tersebut digunakan karena selain sering digunakan sebagai software mengedit gambar, software tersebut juga termasuk mudah dalam pengoperasiannya. Proses editing gambar yang dilakukan diantaranya adalah menggabungkan beberapa gambar, memotong gambar sesuai kebutuhan, dan menggabungkan gambar dengan tulisan yang telah dipilih untuk mendukung pesan iklan yang disampaikan. Selanjutnya, contoh editing gambar pada sebuah iklan sebelum dan sesudah disunting. Editing gambar, penyuntingan gambar pada dasarnya harus memiliki tujuan yang pasti. Tujuan tersebut yang nantinya mengatur atau membawa seseorang penyuntingan gambar ke sebuah hasil yang baik. Seorang penyuntingan gambar harus mengerti dan memahami beberapa peraturan untuk menyunting gambar, agar gambar yang dihasilkan adalah gambar yang baik. Nugroho, 2014. 3. Editing gambar. Maksud dari pengertian di atas menjelaskan bahwa editing gambar adalah kegiatan penyunting untuk melakukan perubahan pada gambar. Misalnya, kita mengubah warna, mengganti posisi letak objek pada suatu gambar, memperkecil suatu objek, dan hal-hal lain yang menyebabkan perubahan pada gambar tersebut. Gambar juga dapat berbentuk foto, tabel, diagram. Contohnya, saat Anda mengedit foto, ikon akan menjadi biru jika Anda menerapkan fitur tertentu ke foto. Untuk membandingkan foto yang diedit dengan yang asli, tentu lama pratinjau foto. Untuk mengurungkan perubahan pada foto hasil edit, ketuk edit kemudian kembalikan. Anda tidak dapat mengurungkan perubahan pada foto yang telah disimpan sebagai salinan.
Setelah Anda mengedit foto, untuk menyimpan perubahan, di kanan bawah ketuk simpan. Contoh editing gambar. Berikut adalah editing gambar pada gambar suasana yang sudah dan sebelum disunting. 4. Baca proof. Merupakan kegiatan koreksi akhir naskah yang sudah ditata letak dan desain seperti layaknya halaman-halaman buku jadi. Pada proof, masih memungkinkan terdapat kekeliruan seperti salah ketik, bagian yang hilang, bagian yang sama karena copy paste, bagian salah tempat, ataupun koreksi yang belum dimasukkan. NST 2017. Maksud dari pengertian di atas yaitu, penyunting naskah melakukan koreksi dengan membaca ulang sebuah tulisan. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam teks tersebut. Baca proof ini tidak hanya memeriksa kesalahan kebahasaan, tetapi juga logika dari sebuah tulisan, apakah sudah masuk akal atau belum. Contoh baca proof. Contoh kalimat asli, kalau tidak ada di bawah pohon itu, anak itu tidak akan terjatuhi buah apel yang menempel di pohon. Kalimat di atas kurang masuk akal, maka harus disunting. Jika anak itu tidak berada di bawah pohon, maka ia tidak akan terkena buah apel yang jatuh dari pohonnya. 4. Baca proof. Menyunting diartikan sebagai kegiatan membaca kembali dengan menemukan kesalahan-kesalahan pada sebuah tulisan selain aspek isi. Dalam proses mengarang pun tentu harus memperhatikan aspek bahasa. Sadono 2012. Maksud dari pengertian di atas yaitu, seorang penyunting tidak hanya menyunting kesalahan yang ia temukan saja, tetapi harus secara teliti membaca naskah yang akan disuntingnya. Contoh baca proof selanjutnya. Contoh kalimat asli, seorang ibu berkorban untuk anak yang mau sekolah. Kalimat yang telah disunting, seorang ibu yang berkorban demi anaknya agar bisa bersekolah seperti teman-temannya. Selanjutnya, baca proof. Pembelajaran bahasa Indonesia telah mengajarkan atau memasukkan unsur-unsur penyuntingan dalam pengajarannya. Salah satunya dalam materi menulis karangan dengan membaca naskah yang akan disunting. Ariningsih tahun 2012. Maksud dari pengertian di atas yaitu, dengan membaca naskah sebelum menyunting akan lebih mempermudah penyunting dalam menyunting naskah, karena sudah mengetahui letak kesalahan naskah. Contoh baca proof selanjutnya, kalimat asli, kipas itu terguling menjatuhkan anak kecil dan dia menangis sejadi-jadinya. Kalimat tersebut masih kurang masuk akal karena kalimatnya kurang tepat. Kalimat yang telah disunting yaitu, kipas itu jatuh menimpa anak kecil, kemudian ia pun menangis sekencang-kencangnya. Materi selanjutnya yaitu etika penyuntingan. A. Berlatih menerapkan etika penyuntingan. Langkah pelatihan pertama, mulai dari menyunting teks tanpa tanda baca, yaitu penyunting harus cermat menemukan kesalahan pada setiap kalimat. Laksono 2019. Maksudnya yaitu untuk memperkenalkan lebih dulu teks yang akan disunting. Pengenalan ini dilakukan sebagai sarana calon penyunting agar tidak salah dalam menyunting teks tersebut. Dalam penyuntingan telah disebutkan bisa sampai tahap mengganti bahkan menghapus suatu hal dalam buku. Melalui hak yang diberikan ini, penyunting boleh menghilangkan beberapa hal yang dianggap tidak perlu, namun tetap harus memperhatikan konteks. A. Berlatih menerapkan etika penyuntingan. Langkah pelatihan pertama, mengenalkan naskah kepada penyunting pemula dengan membaca terlebih dahulu naskah yang akan disunting. Membaca kembali sambil menemukan kesalahan-kesalahan redaksional sebuah tulisan. Sadono 2019. Maksudnya yaitu, proses ini biasanya dilakukan oleh diri sendiri terhadap tulisan sendiri atau penyunting terhadap tulisan orang lain. Kegiatan penyuntingan terlihat sepele sehingga tahap ini sering sekali terabaikan. Padahal, pengalaman hampir semua penulis besar mengungkapkan, proses penyuntingan adalah sebuah tahapan menulis yang menjadi salah satu kunci sukses mereka menjadi penulis ternama. Berlatih menerapkan etika penyuntingan selanjutnya yaitu langkah pelatihan pertama, penyunting harus paham kata, pemenggalan kata, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain-lain.
Hal ini sangat mendasar harus dikuasai seorang penyunting naskah. NST 2017. Maksud dari pengertian di atas yaitu penyunting pemula sebelum menyunting naskah harus memahami terlebih dahulu pemegalan kata, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lainnya, agar naskah yang disunting dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Contoh berlatih menerapkan etika penyuntingan, yaitu seorang penyunting dapat menghilangkan dan mengganti isi dari naskah yang diberikan penulis. Misalnya, mengurangi alur, mengganti kata atau frasa yang berulang dan tetap harus berkonsultasi dengan penulis dengan harapan supaya tidak hilangnya komunikasi dan tujuan pembuatan naskah tersampaikan dengan baik. Contoh kalimat asli, suara bising akibat deru daripada kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Kalimat telah disunting. Suara bising akibat deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Langkah pelatihan kedua yaitu menyunting teks dengan berfokus pada kata dan kalimat. Kalimatnya harus mudah dipahami. Jika ada kalimat yang sulit, maka penyunting harus membuatnya sederhana. NST 2017. Maksudnya yaitu penyuntingan berfokus pada hal yang lebih mikro, seperti penggunaan bahasa, pilihan kata, kebenaran, struktur kalimat, ketepatan transisi, penyingkatan atau pemanjangan, ejaan, dan mekanis. Maksudnya masalah penggunaan tanda baca atau format atau struktur karangan. Langkah pelatihan kedua, penyunting terbiasa menyunting dari segi tanda baca dan kalimat. Terdapat 3 kegiatan pokok dalam menyunting tulisan, yaitu membaca dengan kritis, memotong dan menambah, susun dan periksa kembali. Semi dalam Prasetyo 2016. Maksudnya, dari pengertian di atas yaitu setelah pelatihan pertama penyunting pemula, maka ia akan terbiasa menyunting naskah dengan memperhatikan tanda baca serta kalimat yang baik. Langkah pelatihan kedua, seorang penyunting naskah juga harus dapat membuat naskah itu enak dibaca. Jadi, naskah yang sudah dibuat dan dikerjakan oleh penulis itu harus diolah kembali oleh penyunting naskah sebelum sampai kepada pembaca. Dengan kata lain, seorang penyunting naskah adalah seorang koki atau tukang masak sebuah penerbit. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa penyunting naskah adalah perantara penulis dan pembaca. NST tahun 2017. Maksud dari pengertian di atas yaitu penyunting naskah harus betul-betul menyunting naskah dengan baik agar pembaca memahami isi naskah yang dibaca, dan juga naskah harus dapat dipahami. Contoh berlatih menerapkan etika penyuntingan. Penyunting harus tetap berfokus kepada kata kalimat yang disuntingnya. Misalnya, penyunting harus memperhatikan kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku, kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan diksi atau pilihan kata, kesalahan struktur dan konjungsi supaya naskah yang disunting tersebut dapat mudah dipahami oleh pembaca. Contoh kalimat asli, apotik 24 jam itu sedang berada di sana. Kalimat yang telah disunting, apotek yang berada di sana itu buka 24 jam. Selanjutnya, pihak pembimbing sebaiknya memiliki keahlian dalam memberikan pelajaran mengenai penyuntingan untuk mendorong produktivitas dan kemampuannya terutama pada saat memperbaiki tes. Utami dan Saifuddin 2011. Maksudnya yaitu pihak pembimbing sebagai guru yang tugasnya mengajari penyunting pemula. Pihak pembimbing perlu membagikan ilmunya kepada pemula terlebih mengenai cara memperbaiki teks. Karena itu merupakan hal yang sulit bagi pemula. Dalam mengajari penyunting, pemula harus dengan perlahan dan teliti. Berlatih menerapkan etika penyuntingan selanjutnya, pihak pembimbing, apabila kemampuan menulis penyunting tidak ditingkatkan, maka kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan melalui bentuk tulisan akan semakin berkurang dan tidak berkembang. Munziro 2013. Maksud dari pengertian di atas yaitu, seorang pembimbing harus bisa meningkatkan kemampuan menulis seorang penyunting dengan membimbing secara langsung. Berikutnya, contoh berlatih menerapkan etika penyuntingan, yaitu pembimbing melatih penyunting pemula untuk mengasah skillnya seperti memberikan banyak latihan untuk menguji dan mengasah kemampuan yang dimiliki penyunting pemula, membuka sesi tanya jawab dan kuis untuk memperdalam pengetahuan penyunting pemula. Contoh kalimat untuk mengasah skill itu, akan ada orang banyak untuk mendatangkan rumah kita di sana. Seharusnya kalimat yang benar adalah beberapa menit lagi akan ada banyak orang di sana yang datang ke rumah kita.
Jadi, simpulan pada materi kali ini yaitu penyuntingan adalah suatu langkah untuk memeriksa naskah seorang penulis sebelum dipublikasikan dengan memerhatikan unsur-unsur penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengurangi kesalahan serta memerhatikan struktur kalimat dan pedoman penulisannya agar naskah tersebut siap untuk diterbitkan di berbagai media cetak maupun media non-cetak, salah satunya menggunakan internet. Ada beberapa kategori penyuntingan berdasarkan bidang suntingan, yaitu editing mekanik, editing substansif, editing gambar, dan baca proof. Berlatih menerapkan etika penyuntingan yaitu mulai dari menyunting tanpa teks tanda baca, menyunting teks dengan berfokus pada kata dan kalimat, memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memberikan pelajaran mengenai penyuntingan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.